Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Berjumpa lagi kita dalam Sapa Sosial bersama saya Hendra Bakti untuk menyampaikan informasi yang menarik dan juga perbincangan inspiratif. Sudah di awal pekan saja nih kita ya. Awal pekan biasanya identik dengan yang menyibukkan dan sedikit serius ya. Tapi bagaimana kalau kita sajikan yang santai-santai saja di hari Senin supaya bawaannya tidak terlalu serius begitu ya. Dan kali ini seperti yang sudah ada di samping saya, kita akan membahas seni kerajinan tangan macrame namanya ya. Ini hiasan dinding, ini adalah bantal yang kemudian dirajut seperti ini dan dinamakan macrame. Di studio ada beberapa produknya. Kita jadi penasaran begitu ya, apa sebenarnya seni kerajinan tangan macrame ini dan bagaimana pula cara mengerjakannya. Wow, langsung saja kita akan berkenalan dengan pengrajin atau pembuat dari macrame ini. Ada Nirma Lakasi. Halo, selamat pagi Nirma Lakasi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya panggil apa ini? Mala aja. Mala ya, oke. Mbak Mala, terima kasih pagi-pagi. Mungkin sibuk masak, tapi kita culik dulu nih di sini ya, pagi-pagi menemani pemirsa nih ya. Oke, Mbak Nirmala, Mala bisa dijelaskan apa sebenarnya macrame ini? Yang ada di studio ini bisa disebutkan dulu satu persatu ini apa aja ini ya? Jadi kalau macrame sendiri itu dia sebenarnya kerajinan simpul menyimpul. Jadi bahan yang digunakan itu ada berbagai macam, khususnya tali. Tapi yang saya gunakan untuk kerajinan saya itu dia menggunakan tali katun. Ya, jadi kalau tali katun ini bisa digunakan dibuat beberapa produk. Salah satunya ini ada macrame lampu. Jadi nanti diisi lampu. Terus ada hiasan dinding. Kemudian ada cushion cover untuk sarung bantal. Terus ada wall hanging juga untuk hiasan dinding lagi, terus gantungan kunci, bros, terus ada taplak meja. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa macrame ini adalah seni merajut dengan menggunakan tali khusus dengan berbagai simpul. Iya. Baik. Apakah macrame ini ada tali khusus yang digunakan atau sebenarnya semua tali bisa digunakan? Semua tali sebenarnya bisa. Semua tali tapi bisa. Untuk untuk saya pribadi, saya nyamannya menggunakan tali katun. Tali apa namanya? Tali katun. Tali katun. Jadi bahannya memang dia dari benang-benang terus yang dipilin, jadinya seperti begitu. Dan dia juga nggak kaku ya, lembut begitu ya, jadi bisa dibentuk begitu tali katun. Dan mayoritas mungkin para pengrajin macrame ini rata-rata menggunakan tali katun. Iya, mayoritas menggunakan tali katun. Selain tali katun, tali apa aja yang bisa diaplikasikan membuat macrame ini? Ada banyak, contohnya tali kur yang dia bahannya lebih sintetis. Kemudian ada tali t-shirtian, jadi dia bahannya kaos. Terus ada tali saya lupa tuh, satu lagi tali yang bisa digunakan. Tapi itu tuh produk yang lebih kecil, misalnya untuk kalung, gelang dan sebagainya. Tali jemuran juga bisa kayaknya. Nah, kalau Mbak Nirmala sendiri, sejak kapan sih mulai mengenal kerajinan macrame ini dan itu booming di kalangan para crafter di Makassar itu sejak kapan sih sebenarnya? Sebenarnya saya sudah mengenal macrame ini dari tahun 2017 akhir. Jadi setelah melahirkan itu rasanya jenuh di rumah kan, ngurus anak terus untuk cari kesibukan. Akhirnya saya iseng-iseng tuh browsing segala macam, akhirnya nemu nih. Saya penasaran ini apa ya namanya. Akhirnya saya buka lagi YouTube dan cari tahu, ketemu tutorialnya, saya coba sampai sekarang. Jadi untuk bisa pandai membuat kerajinan tangan macrame ini sebenarnya bisa saja secara otodidak. Ketika kita pelajari melalui sebuah video saja bisa. Dan itu sudah diaplikasikan oleh Mbak Mala. Mbak Mala di tahun berapa tadi? 2017 akhir. 2017 akhir. Tapi sebenarnya kalau boomingnya itu sudah lama. Mungkin kalau untuk di Makassar saya baru tahunya tahun segitu, tahun 2017. Sebenarnya sudah lama ya di Makassar boomingnya, tapi 2017 baru diaplikasikan. Kemudian dibuatlah beberapa kerajinan yang bisa mempercantik ruangan Anda, rumah Anda, kamar Anda begitu ya, dengan teknik atau kerajinan tangan macrame ini. Ini sendiri dalam satu proses pembuatan. Sebelum proses pembuatannya, Anda pada saat mempelajari melalui sebuah video butuh waktu berapa lama? Mulai dari seorang yang amatir menjadi seorang yang ahli pro
ahli dalam membuat ini? Jadi untuk pertama kali itu saya butuh waktu sekitar 3-7 hari untuk menyelesaikan satu hasil karya. Cuman makin kesini karena sudah sering dilakukan, akhirnya cuma butuh beberapa jam. Wow, dari 7 hari untuk sebuah karya, sekarang udah bisa hitungan jam aja untuk satu karya begitu. Saya jadi penasaran gitu ya. Tadi dikatakan mekrem ini teknik membuat hiasan dinding atau sebuah kerajinan dengan beberapa tali dengan simpul-simpul tertentu. Apakah ada simpul-simpul tertentu dan nama simpul apa yang digunakan dalam membuat mekrem ini? Jadi untuk mekrem sendiri di sini ada beberapa simpul dasar atau basic yang saya gunakan. Itu ada ini. Kalau ini? Terus kemudian ada apa ini? Switch juga. Terus kemudian ini apa? Saya agak lupa ini namanya ini. Ada beberapa macam. Berarti dari dalam satu produk itu bisa menggunakan beberapa simpul. Iya. Ini seperti lihat ini beda ada dengan yang ini ya. Square knot ini, saya agak lupa tadi square knot. Kemudian ada half hitch. Sudah itu paling. Wow, ini juga. Yang paling dasar ini. Nah, setelah nanti dari dasar itu baru dikreasikan beberapa simpul lagi. Ada berbagai macam. Nah, sebenarnya di kalangan pengrajin mekrem itu mengenal berapa simpul. Secara umum yang paling sering digunakan itu simpul apa, dan berapa simpul sebenarnya yang sangat banyak ya, maksudnya untuk simpul. Bahkan untuk teknik simpul sendiri itu sudah dibuat ada beberapa buku, dan tapi untuk yang sangat dasar itu memang ada 4. Yang itu yang saya sebutkan tadi, ada square knot, kemudian ada half hitch, kemudian ada spiral, terus dan satu lupa tadi. Iya. Satu lagi lupa. Jadi secara umum 4 yang paling sering digunakan gitu ya. Ini makrem lampu, ini hiasan dinding. Nah masih ada lagi produk lain nih sebenarnya yang di bawah ya, tapi belum dipajang. Ini apa ini, Mbak? Itu juga makrem wall hanging namanya. Makrem wall hanging, jadi untuk hiasan dinding. Seperti ini maksudnya? Wow, luar biasa nih ya. Dalam satu kerajinan seperti ini butuh tali berapa panjangnya ya? Jadi untuk berapa panjangnya itu saya masih karena sering dilakukan, jadi kita tahu berapa banyak yang dibutuhkan, tapi rata-rata untuk satu hasil karya kayak gini setengah sampai 1 roll. Setengah sampai 1 roll. Satu roll itu panjangnya sekitar 200 meter lebih. Wow, panjang juga ya. Sebenarnya kalau jadiin tali jemuran bisa sampai 3 rumah tetangga nih ya. Jadi menarik sekali ya. Ada nuansa berbeda ketika kita memasang ini di dalam sebuah ruangan begitu ya. Saya yakin ketika tamu baru masuk di rumah kita, langsung terbesit dalam pikiran bahwa penghuni rumahnya adalah orang-orang yang punya seni, gitu ya. Orang-orang yang punya seni karena ia kemudian memajang hasil kerajinan tangan seperti ini di dalam ruangannya begitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti kita bisa praktekkan. Nanti kita akan praktekkan sedikit bagaimana pembuatan ini. Tapi setelah jeda, kita juga akan melihat berbagai produk karya dari Nur Malakasih ini. Apa saja yang telah ia buat melalui dokumentasi foto, nanti kita akan lihat. Tetap bersama saya karena Anda tentunya penasaran. Para ibu rumah tangga, para gadis, para perempuan yang tidak memiliki kesibukan di rumahnya, Anda mungkin bisa mengikuti jejak Nur Malakasih, memanfaatkan waktu luang untuk membuat kerajinan tangan, mekrem namanya ya. Dan mekrem adalah seperti ini, hiasan dinding yang terbuat dari tali khusus melalui simpul-simpul tertentu. Nah, si Mbak Mala ini nggak bisa terlalu jauh berpisah dengan anaknya, sehingga anaknya juga hadir nih di studio. Halo Ade. Aduh, Zaki. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Ade, boleh bebas deh di sini ya. Daripada nangis ya. Oke, Mbak. Nanti boleh deh kita lihat dulu beberapa dokumentasi dari beberapa produk yang telah dibuat oleh Mbak Mala ya. Ini dia. Wow, ternyata juga bisa diaplikasikan untuk membuat sebuah tas ya? Iya,
Iya, tas bisa. Tas bisa ya. Jadi mekrem ini tidak bisa dikatakan bahwa ia adalah hiasan dinding, hiasan rumah semata begitu ya. Jadi tekniknya bisa diaplikasikan ke beberapa produk seperti tas. Dari tergantung kemampuan kita bisa membuat apa begitu ya. Oke, ini cantik sekali hiasan dinding. Oke, next kita lihat karyanya. Inilah bagaimana cantiknya ketika diaplikasikan dalam ruangan kita. Ini makrem lampu. Makrem lampu seperti yang ada di studio ya. Wow, cantik sekali ya ketika udah diaplikasikan. Oke. Kemudian, nah ini dia hasilnya. Untuk backdrop biasanya untuk foto booth dan sebagainya. Oh, ada yang besar sekali ya yang di belakang ini ya. Kalau yang ini namanya apa? Sama? Sama. Biasanya saya sebutnya makrem backdrop. Jadi biasa digunakan untuk beberapa party planner seperti itu atau decoration kayak gitu untuk ini. Jadi angle kita foto-foto ya. Oke, next boleh. Ini adalah semua karya Mbak Nirmala sendiri atau ada berapa yang bantu? Sendiri. Oh, sendiri. Wow, luar biasa ya. Jadi kreatif sekali ya. Ada berbagai karya yang sebelumnya mungkin kita belum pernah melihat ternyata ada karya seperti ini. Nah, mampu dibuat. Ah, ini cantik sekali nih di atas ranjang kamar ya, tempat tidur kamar. Ini jika diaplikasikan membuat nuansa kamar begitu hidup, kita tidak akan bosan di dalam kamar nih ya. Oke, next. Beberapa karya ini taplak meja bisa berupa apapun gitu ya. Kemudian ini yang saya kombinasikan dengan teknik pembuatan dream catcher. Jadi yang bagian bundar itu lingkarannya saya pakai teknik rajut, terus untuk bagian rumbainya itu pakai teknik makrem. Oke, jadi bisa tergantung kita ya, kalau kita inovatif bisa dipadukan dengan apapun gitu, dan itu akan semakin menarik. Tidak monoton begitu ya. Wow, bisa juga menjadi gorden rumah nih ya, gorden ya. Oke, next. Nah, ini juga salah satu bentuknya namanya makrem circle atau bundar. Jadi tidak hanya untuk yang lurus, tapi kita juga bisa buatnya dalam bentuk lingkaran. Oke, next. Kita bisa lihat lagi beberapa karyanya. Oke, bisa kita lihat langsung apa aja yang menjadi karya-karya dari Mbak Mala. Wow, ini cantik. Nah, ini yang best seller nih. Bestseller? Oh, jadi dari banyak saya, peminatnya ya. Dari saya pembuatan makrem pertama kali yang saya buat ini. Dan modelnya saya ciptakan sendiri. Perpaduan warnanya saya padukan sendiri. Berarti kita bisa sebenarnya memilih dan memadukan dengan beragam warna ya, tergantung kecintaan dan kesukaan kita terhadap warna tersebut gitu ya. Jadi kita boleh by request aja. Kalau misalnya pengen warna ini bisa disajikan. Apakah masih ada lagi? Kita bisa lihat. Oke. Itu masih sama berupa hiasan dinding. Next, kita bisa lihat lagi apa aja karyanya. Oke. Ini yang cushion kok. Oke. Itu dia beberapa karya cantik-cantik ya. Dan tapi dari sekian banyak karya, memang paling banyak dominan yang tali warna begini ya? Ya, karena ini dia warna natural. Natural ya, bisa masuk di mana aja ya, cocok di mana aja ya. Oke, tapi sebenarnya bisa di request bersama dengan termasuk keinginannya begitu ya. Nah, sekarang boleh deh Mbak Mala, boleh kita diajarkan dikit nih tentang teknik bagaimana membuat kerajinan makrem ini. Boleh secara singkat akan membuat apa? Yang penting kita bisa melihat beberapa teknik dan cara membuat tali itu. Boleh deh, Mbak. Jadi untuk pertama-tama kita siapkan dulu talinya. Jadi untuk ukurannya sendiri itu tergantung dari seberapa banyak yang kita butuhkan. Tapi biasanya saya ngitungnya pakai depa. Ini satu depa ini panjang 1,5 meter. Kemudian kalau untuk gantungan pot seperti yang akan kita bikin itu, biasanya saya pakainya 1,5 depa. 1,5 depa. Kita gunting jadi beberapa bagian. Jadi rencananya ini akan membuat apa nih? Gantungan pot. Gantungan pot ya. Gantungan pot yang akan dibuat oleh Mbak Mala. Itu proses awalnya apa? Kita mengukur talinya kita dulu mengukur tali. Memprediksi berapa panjangnya gitu. Oke, silakan. Secara singkat aja, nanti akan diperlihatkan bagaimana membuat simpul itu. Kalau misalnya pemirsa ingin mengaplikasikan dan membuatnya di rumah, boleh deh sambil diperhatikan baik-baik. Lalu digunting. Oke. Awas Pak, tajam.
Kemudian setelah itu kita ambil bagian tengahnya, talinya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam tali. Itu ada tekniknya. Tapi kalau untuk seperti ini biasanya saya pakai yang dilipat dua dulu seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam tali. Oke. Ada teknik tertentu ada beberapa. Iya, untuk mempercepat pengerjaan biasanya. Apalagi kalau untuk backdrop seperti itu, tali yang dibutuhkan itu bisa sampai puluhan meter. Jadi teknik yang cepat itu seperti ini. Aki. Oh, jadi awal kita buat berapa banyak gitu ya, jadi kalau kita ya. Jadi ini kemudian ada contoh. Nanti setelah itu tinggal mengatur simpulnya di bawah ya. Oke, seperti ini dulu kali ya. Oke, anggaplah seperti itu dulu. Jadi setelah dimasukkan, yang pertama kali kita buat itu teknik square knot. Jadi square knot itu aki. Terus kita masukkan ke sini. Tarik, kita balas lagi satu kali. Tarik lagi. Nah, ini satu simpul namanya square knot. Square knot. Oke, simpul square knot ya. Square knot. Ya, nak. Iya. Terus selanjutnya simpul selanjutnya kali ya. Untuk simpul selanjutnya ini half hitch yang akan seperti ini. Simpul yang ini ya, yang segitiga ini ya. Half hitch. Tapi bagusnya memang agak digantung sih ya. Boleh saya pegangnya? Iya. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, ini untuk half hitch biasanya tekniknya seperti ini. Kalau untuk lebih lengkapnya mungkin ada beberapa. Saya juga buat beberapa tutorialnya di akun Instagramnya seperti ini. Kelihatannya kalau kita udah mahir kayak gampang banget sih ya. Mbaknya kayak gampang banget melihatnya begitu ya. Ini kan nanti tergantung kan mau sepanjang apa ininya buatnya. Kemudian yang terakhir lagi itu ada spiral. Spiral seperti apa tuh? Ini kalau spiral tekniknya hampir sama seperti square knot. Tapi nanti hasilnya dia melingkar. Berputar lama-lama seperti ini dia akan berputar. Jadi sebenarnya bisa ini tadi yang pertama ini spiralnya ya. Itu ini yang pertama square knot. Kemudian itu spiral. Yang tengah half hitch. Baik, jadi dibutuhkan teknik untuk bisa membuat atau merangkai sebuah simpul begitu ya. Kalau kita udah pandai, kita bisa mengaplikasikannya. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Masih bersama Ibu Nur Malakasi, seorang ibu rumah tangga yang benar-benar hanya mengurus rumah tangga. Seperti saat ini, beliau tidak bisa terpisah dengan anaknya, jadi anaknya juga ikut tampil nih bersama saya di sini. Adek, siapa namanya? Saki, ayo sama-sama dengan Bunda ya. Nah, sekarang kita dengan kerajinan yang dibuat ini, nama brandnya apa? Kalau untuk brand sendiri sih saya pakai Nirma Lakasi. Nirma Lakasi. Terus saya untuk penjualannya saya aktif di salah satu ini sosial media, Instagram. Ya, seperti itu. Jadi nama brandnya adalah Nirma Lakasi Mekrem. Nama Instagramnya juga itu ya. Nirma Lakasi Mekrem. Anda bisa melihat produk dan karyanya apa saja yang kemudian ada di sana begitu ya. Nah, Anda ini membuat melakukan usaha dengan menjadikan ini sebagai ladang bisnis begitu ya, ladang untuk meraup pundi-pundi rupiah. Nah, Anda perjualbelikan untuk bisa mendapatkan sebuah produk seperti ini tuh butuh harga berapa nih dibanderol? Kalau untuk harga seperti itu saya jualnya di atas 100.000. 100.000 ya? Jadi sekitar antara 150 sampai 185 biasanya. Kalau untuk yang kecil-kecil, tapi untuk yang backdrop yang ukuran 2x2 itu saya jualnya jutaan. Ya? Jadi
harganya masih terjangkau begitu ya, sesuai dengan kerajinan yang bisa diinginkan begitu ya. Jadi harganya berkisar 100.000 sampai di atas jutaan kalau yang besar ya. Oke, apakah Anda membuka kesempatan untuk macam workshop begitu untuk mengajarkan kepada orang lain? Bagaimana caranya? Saya membuka workshop pribadi atau privat, itu langsung datang ke rumah dan kadang bekerja sama dengan beberapa komunitas untuk diadakan workshop. Bisa disampaikan gimana caranya untuk bisa menerima workshop dari Mbak? Apakah menghubungi lewat Instagram atau Instagram ada kontak bisa. person? Kontak person juga ada. Oke, di Instagramnya ada. Instagram ada. Oke, sekali lagi Nirmalakasi .mekrem. Oke, terima kasih banyak. Adek, terima kasih. Tos dulu, Om. Ayo tos dulu tos. Oke. Ini dekat banget ya sama bundanya ya nih. Oke, ini adek nanti penerusnya bunda nih ya, bisa membuat seperti ini ya. Jadi pengusaha mekrem nanti besarnya ya. Oke. Itulah tadi mungkin ada di antara kita termasuk saya sebenarnya begitu ya, baru terlintas beberapa kali mendengarkan kalimat mekrem ini, dan kali ini saya sudah mengetahui lebih banyak lagi bahwa mekrem ini adalah sebuah kerajinan tangan yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang terbuat dari tali khusus dengan menggunakan teknik simpul-simpul tertentu begitu ya. Anda bisa mempelajarinya sama seperti Ibu Nirmalakasi yang hanya mengurus anak dan rumah di rumah, kemudian bisa menghasilkan pundi-pundi dengan berbagai karya begitu ya. Oke, mudah-mudahan inspirasi ini bisa terbagi untuk Anda dan selamat mencoba ya. Saya Indra Bakti menutup acara Sapa Sosial sampai di sini. Sekian dan terima kasih telah bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.